إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam, melanjutkan dari pembahasan Sunanul Fitrah. Qala Asy-Syaikh Al-Bassam, berkata Syekh Al-Bassam ketika menjelaskan hadis yang ke-27, ma yu'khadhu minal hadithi. Hadisnya kita baca ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qassi syarib wa taqlimul adhafir wal natfu al-ibti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fitrah itu ada 5 perkara: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, merapikan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Kemudian beliau berkata, ma yu'khadhu minal hadis, hal-hal yang bisa diambil dari hadis ini, karena yang sesudahnya itu penjelasannya sudah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya. Pertama, anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khairin wa tab'adu an kulli syarrin. Sesungguhnya fitrah yang Allah tetapkan kepada manusia semuanya mengajak kepada hal yang mengandung kebaikan dan menjauhkan dari segala macam kejelekan. Jadi 5 buah fitrah ini tidak mungkin mengandung keburukan. Seperti berkhitan, ini baik, telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Di antara hikmah berkhitan agar tidak tertinggalnya najis atau sisa najis pada kemaluan seseorang. Lebih menyehatkan jika itu terjadi pada wanita, lebih disukai oleh suami mereka atas mereka bila khitan itu dengan cara yang benar. Menjauhkan dari segala macam kejelekan seperti al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, karena bisa jadi tertinggalnya bulu di sekitar dubur itu akan menyebabkan tertinggalnya najis pula pada sekitar dubur tersebut. Dan kita mengetahui ketika seseorang itu tidak menjumpai adanya air, mereka boleh beristijmar, bersuci dengan menggunakan batu. Itu tidak akan sempurna kalau seseorang tidak melakukan istihdad. Kemudian kata beliau yang kedua, anna hadhil khisalil khamsil karimah min fitratillahi allati yuhibbuha wa ya'muru biha. Bahwa 5 buah perkara yang mulia ini merupakan bagian dari fitrah yang Allah tetapkan. Kalimat min di sini menunjukkan
Berarti bahwa fitrah yang Allah tetapkan itu bukan hanya 5. Ya. Bukan hanya 5 buah perkara. 5 ini diantaranya saja, di mana Allah menyukainya dan memerintahkan agar kaum muslimin ini mengerjakannya. Naam, iya. Kalimat wa ya'muru biha, beliau mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk kaum muslimin melakukan 5 perkara ini. Ada perbedaan pendapat para ulama pada beberapa hal tentang hukumnya, apakah mustahab ataukah wajib. Contohnya adalah al-khitan. Khitan itu apakah wajib ataukah hukumnya sunnah bagi wanita. Ini ada perbedaan pendapat para ulama, nanti akan kita terangkan insyaallah. Kemudian hafil rahimani warahmatullah, beliau mengatakan wajib al-asab al-adwaq salima 'alaiha wa nafarhum min diddiha. Ya, Allah memerintahkan agar kaum muslimin mengamalkan yang 5 perkara ini untuk mendapatkan kebaikannya dan memerintahkan mereka menjauhi kebalikannya. Berarti termasuk membiarkan kumis tumbuh panjang tidak disukai. Bahkan telah saya terangkan perbuatan tersebut menyerupai siapa? Golongan apa? Majusi. Yang ketiga, anna dinal Islam jaa bin nadhafati wal jamali wal kamali. Sungguh Islam itu ia datang mengajarkan kebersihan, keindahan dan kesempurnaan penampilan, tentu sebatas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan ini bantahan bagi mereka yang menganggap bahwa Islam itu identik dengan kotor, jorok, kumal dan semisalnya. Tidak. Islam mengajarkan kebersihan, Islam mengajarkan tentang keindahan, dan Islam mengajarkan tentang kesempurnaan berpenampilan sebatas kemampuan yang dimiliki. Wali annal asla fil adati ibaha, dan kita mengetahui pada asalnya perkara dunia itu hukumnya mubah. Ketika datang nas yang menunjukkannya dan menganjurkannya, ketika datang nas yang melarangnya, kita tinggalkan. Ketika tidak, maka hukum asalnya boleh. Tapi 5 buah perkara ini diterangkan dalam nas. Jadi bukan sekedar masalah adat. Berarti ini masuk dalam kategori ibadah. Imma mustahab wa imma wajib. Bisa jadi hukumnya wajib ataupun bisa jadi hukumnya sekedar mustahab atau sunnah. Yang keempat, masru'iyatu ta'ahadu hadil asya' wa adamal ghaflati anha. Disyariatkan untuk bisa saling mengingatkan dan mementingkan 5 buah urusan ini. Larangan mereka itu lalai dari 5 perkara ini, karena sebagian orang malas memotong kuku misalnya. Telah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa batas memotong kuku itu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berapa hari ya kawan? Berapa hari? 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Sedemikian pula dikiaskan oleh Imam Malik yang masuk dalam masalah memotong, membersihkan bulu kemaluan dan sekitarnya, itu juga maksimal 40 hari. Hanya berbeda pendapat para ulama, mustika dicukur keseluruhannya sehingga bersih ataukah boleh hanya menguranginya saja. Walhasil Ibnu Qayyim berpendapat dicukur sampai bersih itu lebih utama, karena memang tujuannya untuk menghindari tersisanya najis pada benda-benda yang dihilangkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, al-adadu khamsahun laisa hasran. Jumlah sunnah fitrah yang 5 ini bukan batasan yang tertentu. Fa inna mafhum al-adadi laisa bihujjah, laisa bihajatin. Wa qad jaa fi sahih Muslim wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru min anwa'il fitrati fi kulli mawdu'in ma yunasibuhu. Pemahaman dari jumlah dalam hadis ini bukan menjadi batas atau hujah untuk menerangkan terbatas pada 5 saja, karena telah datang di dalam riwayat Imam Muslim, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan berbagai macam fitrah
di setiap tempat yang sesuai dengan keadaannya. Yang sesuai dengan keadaannya. Seperti di negeri Arab sulitnya air, maka termasuk fitrah adalah membersihkan bulu kehormatan. Fahim? Nah, banyaknya debu, maka termasuk fitrah yaitu memotong kuku. Tempatnya tepat, waktunya juga tepat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan beliau mengatakan lam aqif ala dzalika fi sahih Muslim fil mawdi'il al-mishari ilaihi fi takhrij wa aqrabu minhu fil mafhumi ma qala an-Nawawi fi syarhi li Muslimin amma qawlu ta'ala al-fitratu khamsun fa ma'nahu khamsun minal fitrah kama fi riwayatil ukhra asratun minal fitrah wa laysat mukhtasara fil ashri wa qad asara sallallahu alaihi wasallam ila adami inkhisariha fiha biqauli minal fitrati wallahu a'lam. Beliau menyebutkan bahwa khafila rahimahullah lakuliyal kesimpulannya yang lebih dekat kepada pemahaman apa yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim. Kalimat al-fitratu khamsun itu maknanya minal fitrah. Minal fitrah khamsun. Khamsun minal fitrah, 5 perkara bagian daripada apa? Fitrah. Karena terdapat dalam riwayat yang lainnya asratun minal fitrah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada 10 perkara termasuk daripada fitrah. Dan ini tidak menunjukkan bahwa batas fitrah cuma berapa? 10 saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang keenam, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yata'allaqu bihadhil khisali fawaidu diniyah wa dunyawiyah. Berkaitan dengan masalah 5 perkara ini, maka kita menjumpai ada faedah dalam urusan dunia dan dalam urusan din dan urusan dunia. Di antaranya adalah tahsinul hay'ah wa tandiful badani wal ikhtiyatu lit-taharati. Membaguskan penampilan, membersihkan atau menjaga kebersihan badan, dan bersikap hati-hati, lebih teliti, lebih berhati-hati dalam urusan bersuci. Membaguskan penampilan urusan dunia atau urusan akhirat? Membaguskan penampilan urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia dan akhirat, dunia dan agama. Coba lihat Nabi SAW menyebutkan, atau Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, kenakanlah oleh kalian perhiasan yang terbaik, yaitu pakaian yang menutup aurat setiap kali kalian hendak memasuki masjid. Ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi membaguskan penampilan termasuk ibadah, juga sekaligus masuk dalam bab tentang apa? Dunia. Bab tentang dunia. Walaupun Nabi SAW juga mengajarkan bersikap apa? Zuhud dengan dunia. Tandiful badan, membersihkan badan, menjaga kebersihan badan. Dunia atau akhirat? Dunia atau din? Membersihkan badan itu dunia atau din? Menjaga kebersihan badan itu termasuk dunia atau din? Ya sahih. Termasuk perkara dunia dan juga perkara din. Termasuk perkara dunia apa contohnya? Termasuk perkara din maksud saya. Termasuk kebersihan yang termasuk perkara din. Apa hadisnya atau apa hujahnya? Sebagai contohnya. Nabi SAW ketika beliau memerintahkan kaum muslimin setiap kali hendak sholat maupun berwudu untuk apa? Bersiwak. Boleh? Ini termasuk perkara din. Dan kita mengetahui kebersihan itu juga bisa memperindah dan membaguskan urusan dunia. Ketika kita menemui istri, Aisyah pernah ditanya, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika mau menemui istri apa? Beliau menjawab bersiwak, bersihkan gigi. Karena penampilan yang baik, kebersihan itu menambah datangnya rasa cinta. Percayalah ya kawan, itu kalau keringatnya wangi,
Maksudnya pakai minyak wangi dulu gitu kan ya. Kalau keringat wangi nggak ada lah gitu ya. Antum kita semua ini. Kalau Rasulullah keringatnya itu berbau minyak kasturi. Ya kalau kita berbau wangi tentu istri kita lebih suka. Sahih amna. Nah, mulut kita bersih dibandingkan dengan yang kuning, suka yang mana istri kita? Ya tentu gigi yang bersih. Berarti ini urusan dunia. Tapi perkaranya bisa membawa kepada urusan din. Dan juga bersikap hati-hati dalam masalah taharah. Tadi sudah kita terangkan. Wa mukhalifatu syiaril kufar. Di dalam 5 perkara ini ada perkara yang berisi tentang syariat menyelisihi syiarnya orang kafir. Apa syiarnya orang kafir? Apa contoh syiarnya orang kafir yang disebutkan di dalam hadis ini? Kita diperintahkan menyelisihi mereka. Apa? Merapikan kumis. Mana orang Majusi membiarkan kumisnya panjang. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa lagi? Apalagi memotong kuku, membiarkan kuku panjang menyerupai siapa ya Pak? Sudah saya terangkan ini pertemuan ini antum lupa nih. Menyerupai siapa? Yang satu kaum yang mereka ketika menyembelih binatang dengan cara mencekik siapa? Hah? Siapa? Habasyah, orang-orang Habasyah, orang-orang Afrika. Mereka dahulu suka mencekik binatang itu kalau untuk membunuh mereka dan mengkonsumsi dagingnya. Nah, wamtisal yani wamtisal amri syari. Dan dalam hadis 5 perkara ini ada faedah, yaitu anjuran mengerjakan perintah syariat ini, menunaikan imtisal amri syari, perintah daripada pembuat syariat. Ya, apakah perintahnya itu hukumnya sunnah atau wajib? Yang jelas ada perintah. Ini praktek daripada agama itu sendiri. Lebih luas pembahasannya terdapat dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-10 halaman 351. Yang ke-7, anna ma yaf'aluhu al-anu asy-syabanu wa syabat min tatwil al-adhafir wa ma yaf'aluhu adh-dhukur min ifa'i sawarib min al-umuril mamnu'ati syar'an al-mustaqbihah aqlan wa dhawqan. Apa yang dilakukan pada hari ini oleh pemuda-pemuda dan juga para pemudi dari memanjangkan kuku mereka. Mode pada zaman sekarang kan banyak pemuda yang memanjangkan kuku. Kalau nggak semua, satu biasanya jempolnya. Iya. Nah, saya pernah melihat ada seorang ikhwan begitu, semua kukunya dipotong kecuali satu, jempolnya atau jentiknya begitu. Jentik ya, kelingking ya, kelingking begitu. Ketika ditanya, oh ada faedahnya Ustaz, untuk apa? Membersihkan. Allahumma musta'an. Ya khafillah rahimahullah. Nah, khafillah. Apa yang dilakukan oleh mereka dari memanjangkan kuku, dan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang lelaki dewasa dengan memanjangkan kumis. Kalau orang dewasa kumis mereka yang dipanjangkan supaya kelihatan garang gitu, menakutkan dan sebagainya, berwibawa. Termasuk dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Secara akal dan secara fitrah, perasaan kita itu, kita mengakui bahwa itu jelek. Akal kita menilai bahwa perbuatan memanjangkan kuku, membiarkan kumis tumbuh sampai menutupi mulut, bibirnya, ini manusia memiliki perasaan saja kan melihat bahwa ini jelek, buruk. Coba orang-orang yang punya kumis itu suruh bertanya kepada istrinya, suka enggak istrinya dengan kumis yang tebal, panjang? Pasti enggak suka. Oke? Kan itu fitrahnya. Ini kalau jenggot dianjurkan dipanjangkan. Kalau ditanya istrinya suka enggak kalau saya berjenggot? Suka enggak suka, dia harus suka. Itu fitrah dan itu jenggot itu merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Nah, wa anna dinal islami la ya'mur illa bikulli jamilin. Dan sungguh agama Islam ini tidak pernah memerintahkan suatu perkara kecuali
dengan setiap perkara yang mengandung keindahan. Kalau Islam memerintahkan sesuatu pasti indah. Percayalah ikhwan, ketika Islam memerintahkan memanjangkan apa? Jenggot, itu indah. Jenggot itu indah. Nanti datang masanya di mana para wanita ngerti bahwa jenggot itu tanda-tanda dan ciri-ciri seorang apa? Lelaki. Pasti indah. Dulu orang mencela celana cingkrang. Coba antum lihat sekarang. Pemuda-pemuda lebih senang celananya yang bagaimana? Yang cingkrang. Walaupun mereka tidak ngerti agama, yang harusnya itu kalau saja mereka meniatkannya karena melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah. Tapi kan mereka sekarang menggunakannya untuk mode. Tapi yang jelas coba lihat. Cingkrang. Sahih, Pak? Nah, betul. Kan itu fitrah ya, fillah. Fitrahnya demikian. Nah, dan yang lain-lainnya. Wala yanha illa an kulli qabih. Dan agama Islam tidak mungkin melarang sesuatu kecuali dari perkara yang setiap perkara itu mengandung kejelekan. Setiap perkara yang jelek dilarang oleh Islam. Sebutkan perkara jelek apa yang enggak dilarang oleh Islam. Semua perkara yang buruk di muka bumi dilarang oleh Islam. Ya, minum khamr dilarang oleh Islam karena buruk. Menghilangkan ingatan. Berapa banyak wanita diceraikan oleh istrinya karena dalam kondisi apa? Minum khamr. Kan buruk, jelek. Pembunuhan terjadi juga karena minum khamr. Riswah, apa riswah? Suap, jelek. Jelek dalam Islam, maka Islam melarang. Judi, Islam melarang. Zina itu kerusakannya merusak apa namanya? Merusak nasab. Enggak jelas nasab seseorang karena perbuatan zina. Nah, mekhafid. Riba karena buruk. Semua yang dilarang oleh Islam pasti jelek. Enggak ada perkara yang baik dilarang oleh Islam. Kalau ada yang berkata, "Oh, ada itu Ustaz, bersolek kan baik." Kita jawab. Pertama, yang hafilah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah penyebab terjadinya kekerasan, perzinaan, pemerkosaan itu karena siapa? Wanitanya. Coba kalau wanita enggak membawa traffic light keluar jalan dia. Traffic light itu maksudnya merahnya ada, hijaunya ada. Enggak ada juga ya laki-laki yang memandang mereka. Perempuan penyebabnya. Sahih, Islam mengajarkan darul mafasid, mencegah apa? Kerusakan. Tindakan preventif itu diterangkan di dalam Islam. 2. Coba sekarang orang yang memakai kosmetik itu, mereka apakah menyadari dampak jangka panjangnya? Kebanyakan tidak. Walaupun mereka tahu bahwa itu berdampak. Lihat wanita-wanita yang mereka memakai kosmetik bukan awet muda, malah cepat apa? Cepat keriput, menghitam kulit mereka, pipi mereka apa namanya? Keluar bintik-bintiknya. Saya coba orang-orang yang alaminya jauh lebih baik, lebih utama. Itu diantara, nggak mungkin Islam itu melarang sesuatu kecuali perkara itu pasti mengandung kejelekan. Belum lagi yang ketiga, kosmetik yang syubhat. Maksudnya syubhat bercampur dengan lemak babi, yang bercampur dengan merkuri. Orang sekarang menyebutnya merkuri, ya saya kurang paham, tapi kata para tabib itu jelas merusak kulit. Kanker kulit tumbuh dari sebab ini dan semisalnya. Nggak mungkin Islam melarang kalau nggak mengandung kejelekan. Kalau Islam menyebutkan bahwa boleh bersolek itu di depan apa? Suami. Kan solekannya nggak tiap hari, ikhwan fillah. Wajar lah. Sesuatu yang wajar, Masya Allah, nggak memudaratkan. Laki-laki itu cukup, wanita itu bersolek pakai apa, ikhwan fillah? Kalau zaman dahulu ada kertas merah itu ditaruh di bibir dan nempel merah, udah cukup. Sekarang coba lihat, Masya Allah. Apa dampak yang berikutnya? Menimbulkan manusia menjadi apa? Melanggar firman Allah. Allah mengatakan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan melampaui batas. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Dengan bersolek orang israf, membuang-buang harta tanpa hak. Dan masih banyak lagi kerusakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan, ghaira anna taqlid al-a'ma lil faranj qad qalabal haqa'iq wa asanal qabih wa naffara minal husni dawqan wa aqlan wa syar'an. Kecuali orang-orang yang suka taklid buta.
kepada kelompok-kelompok orang-orang yang rusak. Sekarang ini mode banyak lah. Orang ikut-ikut urusan mode, tidak mengerti tentang perkara yang sesungguhnya, merusak hati mereka, mengindah-indahkan keburukan yang sesuai dengan fitrah dianggap buruk, sementara yang buruk dianggap baik. Kenyataan ini waqi' ikhwati rahimanillah. Terutama yang dibidik oleh mereka siapa? Perempuan yang dibidik oleh mereka itu. Lihat ketika syariat menerangkan tentang sunnahnya khitan bagi wanita, sekarang mulai propaganda muncul. Bahkan para tabib, para dokter telah membuat penjelasan, ada perjanjian dilarangnya para tabib melakukan apa? Khitan bagi wanita. Alasannya itu menyakiti wanita. Para ulama menjelaskan khitannya itu harus benar. Memang kalau khitannya keliru menyebabkan wanita itu menjadi apa? Dingin. Kalau tidak dikhitan, wanita menjadi ganas seperti singa, lebih daripada itu. Nah, Islam itu berjalan pertengahan. Tentu tidak mungkin seseorang itu dianjurkan berkhitan kecuali kepada siapa? Ahlinya. Nah, wanita misalnya, ketika dianjurkan dalam Islam secara fitrah, mereka itu memotong kuku. Sekarang lihat, dianjurkan untuk memanjangkan kuku, dipromosikan apa? Cat kuku itu apa namanya? Begitu. Sehingga mereka berlomba-lomba memanjangkan kuku. Lihat, dijauhkan mereka dari yang baik. Justru fitrah yang lurus itu menjadi hilang dari mereka secara akal, secara perasaan, secara syariat. Tambahan dari beliau, ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ittafaqul ulama ala istihbabi fi'lil asya'il madhkura adal khitan. Para ulama telah bersepakat tentang disukainya mengerjakan 5 perkara tersebut kecuali berkhitan mereka tidak ittifaq. Faqad ikhtalafu hal huwa mustahabun aw wajibun. Di mana masalah berkhitan ini ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk perkara yang mustahab ataukah yang wajib. Wa mata wujubihi min umril insani. Kapan? Mata wujubihi. Kapan wajibnya? Waktu diwajibkannya dari usia manusia kalau seandainya memang itu diwajibkan bagi wanita. Hal huwa wajibun ala rijali wan nisa. Apakah kewajibannya bagi lelaki dan para wanita? Atau ala rijali faqat, atau kepada laki-laki saja? Lihat perbedaan pendapat yang pertama, kapan kewajibannya, batas usianya maksudnya, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan pendapat yang kedua, apakah wajibnya bagi laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja? Was-sahih min hadhil khilafat anna wajib wa anna wujubahu ala rijali dunan nisa. La farqa fi wujubi baina rijali wan nisa. Lihat, Syekh Al-Bassam berkata, yang benar khitan ini hukumnya wajib, hanya saja kewajibannya bagi laki-laki, bukan kepada wanita. Tapi pentaklik buku yang ada di hadapan saya ini mengatakan la farqa fi wujubi bainar rijali wan nisa. Enggak ada bedanya. Kewajiban itu bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk lebih luas silakan lihat buku yang berjudul Al-Furqan fi khitanil banati wasibyan. Al-Furqan fi khitanil banati wasibyan. Nah, ini berarti ada khilaf ya Alhamdulillah. Boleh? Syekh Albani berpendapat khitan bagi wanita hukumnya wajib. Khitan bagi wanita hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Wa anna waqta wujubi indal bulugh. Waktu kewajibannya itu dihukumi wajib kalau dia itu sudah balik. Tapi kalau dikhitan sebelum balik enggak apa-apa. Aina ma tajibu alit tahara was shalah, di mana kewajiban itu bersesuaian dengan datangnya kewajiban bersuci dan salat. Ini dalilnya jelas umum. Dalil yang menyebutkan anisibyani hatta yakhtalima. Syariat itu tidak dibebankan kepada 3 golongan. Salah satunya kepada anak kecil sampai dia itu apa? Bermimpi dewasa. Nah,
Kemudian kata beliau selanjutnya, al-khitanu syar'i huwa qat'ul kulfah as-satirah huwa qatful kulfatis satirati li khasfatil dzakari. Khitan itu maknanya adalah memotong sedikit bagian kulub yang menutup khasfnya dzakar lelaki atau wanita. Wadah ya? Kulubnya itu dipotong. Wa yujadu fil biladil mutawahisati minai mayusallikhuna wal iyad billah al-jiddul ladzi yahitu bil qubuli kullah. Ada dijumpai di sebagian negeri-negeri. Ini perbuatan yang naudzubillah, enggak ada tentunya dalam syariat. Mereka memaknai makna khitan itu selain mereka memotong kulub dzakar, mereka menguliti kulit di sekitar dubur. Naudzubillah. Wa yazamuna jahlan an hada khitan wa ma hada illa ta'dib wa tamthil wa mukhalifatu li sunnati al muhammadiyah wa huwa muharramun wa fa'iluhu asimun. Mereka menyangka dengan kebodohannya inilah khitan, dengan menguliti kulit di sekitar duburnya itu. Justru ini perbuatan yang tercela, menyiksa diri sendiri, menyelisihi sunnahnya Nabi, haram hukumnya, pelakunya mendapatkan dosa. Wafaqanallahu jami'an litibai syar'ihi at-tahir. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan sunnahnya, syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya yang suci ini. Allahumma amin. Nah, jadi Anda bisa lihat tentang pendapat Syekh Albani dalam kitab Adabuz Zifaf tentang hukum apa? Berkhitan. Juga tadi buku yang berjudul Al-Furqan fi Khitanil Banati Wasibyan. Ini juga menjelaskan tentang mereka yang berpendapat wajibnya khitan. Anda juga bisa melihat dalam kitab Nailul Autor. Di sana juga ada penjelasan tentang hukum berkhitan. Atau dalam kitab Syarhul Umdatil Ahkam oleh Al-Imam Al-Utsaimin. Kalau ini kan oleh siapa? Syekh Al-Bassam. Syekh Utsaimin juga membuat syarah tentang kitab Umdatul Ahkam ini. Di sana juga dijelaskan hukum apa? Berkhitan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Syekh Utsaimin berpendapat hukumnya sunnah bagi apa? Wanita. Ala kulli hal, saya katakan dalam masalah ini sebaiknya kita khuruj anil khilaf. Setelah menjumpai sekian banyak perselisihan para pendapat para ulama, kita keluar dari perselisihan itu. Gimana caranya? Laksanakan saja khitan. Bila hukumnya wajib, kita telah terbebas dari kewajiban. Bila hukumnya sunnah, bukan kerugian melaksanakan perkara yang hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Bapak, ikhwan, pasal tentang atau bab tentang bersuci di awalnya, dan kita akan masuk bab baru al-ghuslu minal janabah, mandi junub, di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan sebelum ditutup ikhwati? Ya. Ya boleh. Memakai kutek boleh, bukan dalam rangka untuk meniru orang kafirat, wanita-wanita kafirat, tetapi dia harus bisa membersihkannya sebelum sholat. Maka kalau itu yang terjadi, kan memberatkan diri sendiri. Pakai baru 1 jam ada, bersihkan lagi. Pakai lagi ada. Maka ikhafillah enggak disukai. Maksudnya kalau dia memberatkan dirinya sendiri, maka lebih baik menggunakan sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam itu, apa namanya? Warna merah dari daun-daunan itu. Biasanya orang Arab menjualnya itu. Kalau di negeri kita daun pacar gitu ya. Itu yang warna merah itu cukup sudah. Nah. Tapi kayaknya hampir jarang deh lelaki yang muslim yang fitrahnya lurus suka dengan wanita yang kukunya apa dikasih cap kuku itu. Karena terlihat apa namanya itu? Kelihatan mengada-ngada dan apa? Terlalu berlebih-lebihan. Istri-istri kita anjurkan agar tidak suka mengecat kuku. 2, itu pun hanya boleh dilakukan di rumah supaya tidak terlihat oleh orang lain.
Kalau dia keluar rumah dia memakai apa? Sarung tangan. Saya kan sampai terlihat bagian daripada tangannya yang dicat itu masuk tabarruj. Bersolek dengan solekan jahiliyah. Enggak boleh. Iya boleh. Untuk suaminya toh menggunakan daun pacar itu yang sudah diambil ekstraknya kemudian dibuat di tangan, kan itu meresap air, nggak apa-apa untuk suaminya, bukan tato yang permanen itu ya, gitu, nggak apa. Tapi setelah itu apa silakan. Itu orang Arab suka demikian. Kalau orang Indonesia kayaknya mungkin jijik mungkin ya melihat perempuan digambar-gambarin tangannya sudah bersih-bersih digambarin begitu. Kembali kepada uruf. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.